ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bisa itu tolong satu bagian bukunya biar cepat. Alhamdulillah, pada hari ini Allah muliakan kita dengan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Apa yang kita lakukan, salat subuh berjamaah, semoga menjadi cahaya yang sempurna bagi kita nanti pada hari kiamat. Basyiril masaina fid dhulmi ilal masjid binurit tammi yaumal qiyamah. Kabar gembira bagi orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ada buku kecil di hadapan Bapak Ibu. Kita mulai dari halaman 5, yaitu bacaan setelah azan. Ini adalah kumpulan doa-doa yang terkait dengan sholat. Banyak sunnah-sunnah yang belum diketahui. Doa-doa yang mungkin orang dalam sholat itu yaitu itu aja. Padahal banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tentang azan. Nah, doa habis azan, halaman 5. Setelah muazzin mengucapkan la ilaha illallah terakhir, maka Anda mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Anda boleh mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Siapa yang belum dapat bukunya? Banyak di mana itu tadi? Di belakang. Di belakang. Siapa yang baca doa ini, maka Allah ampunkan dosanya. Nah ini kesempatan nih. Habis azan, la ilaha illallah. Anda jawab dulu, la ilaha illallah. Halaman 5 ya. Halaman 5. Anda jawab dulu la ilaha illallah, kemudian Anda jawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba. Kalau biasanya kan kita raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ini dibalik. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Siapa yang membaca doa ini setelah azan, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Ini termasuk salah satu rahmat dari Allah ketika setelah azan. Kebanyakan orang ketika azan langsung baca yang bawah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah
wassalatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nah, banyakan itu orang, ya, itu juga dibaca. Itu juga dibaca. Jadi doa setelah azan itu di total ada banyak kerjaan kita habis azan. Kalau diurut begini, kalau diurut, Anda boleh bebas mengucapkannya kapan saja, tapi kurang lebih begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Satu. Ya, dua. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ini yang baca ini nih, halat lahu syafaati, maka dia dapat syafaat Nabi. Ya, jadi yang baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Tapi kalau yang beredar di masyarakat, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammad wasyarafa wad darajatal aliyat rafi'ah, ya itu riwayat yang lemah seperti itu. Ini yang kita ambil dari Bukhari saja. Dari riwayat Bukhari saja yang lebih sahih. Jadi cukup Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan sampai situ kalau Bukhari. Ada tambahan dalam riwayat lain yang bukan Bukhari, innaka latuhliful mi'ad. Tapi ulama ikhtilaf tentang masalah innaka la tukhliful mi'ad. Ada yang mendoaifkan. Syekh bin Shalih Al-Utsaimin termasuk yang membolehkan karena artinya benar, sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tapi kalau mau ngambil riwayat Bukhari saja cukup sampai wa'adtah. Sampai kalimat wa'adtah. Kemudian baru baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya, maka Allah akan bersolawat kepadamu 10 kali, kemudian baru baca doa bebas. Ya, baru baca doa bebas. Kemudian baru Anda mau sholat qabliyah silakan. Nah, itu 5 kerjaan setelah azan, antara azan dan qomat. Saya ulangi. La ilaha illallah. Maka Anda jawab, lanjut baca. La ilaha illallah wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan baca ini, ya. Ini saya ambil dari aplikasi doa. Apa doanya? Jadi kalau Anda punya handphone, ada aplikasi di iPhone, di Android, namanya apa doanya. Nah, itu banyak doa-doa yang sahih ditaruh di situ. Itu dari Dr. Wahaf Al-Qahtani, ya. Kemudian baru baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kalau meriwayat Bukhari sampai situ saja. Kemudian Anda bisa baca salawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad minimal. Kalau yang paling bagus salawat Ibrahimiyah yang dibaca lagi salat, baru doa bebas. baru doa bebas. Nah, inilah kerjaan-kerjaan yang kita lakukan setelah azan. Banyak keutamaannya. 1 tadi diampunkan dosanya. 2 dapat apa tadi? Syafaat. Halat lahu syafaati. Yang ketiga baca salawat, maka Allah bersalawat kepada Anda 10 kali. Yang terakhir doa bebas. Ya, terakhir doa bebas. Ini insyaallah mudah-mudahan bisa dihafalkan. Ya, nggak usah dihafalin sih, tinggal dibaca aja. Ya, dikantongin setiap azan selesai baca. Berarti Anda dapat ampunan Allah sehari 5 kali. Kan sholat azan 5 kali tuh. Kalau azan yang ada di as-shaf. Belum lagi azan tetangga. Ya, apalagi di Bintaro ini azan saut-sautan. Boleh jawab semuanya Pak Ustadz? Boleh jawab semuanya, silakan. Ya, karena itu adalah kebaikan.
Tapi kalau pusing yang kedengaran jelas saja. Kemudian kenapa Pak? Karena gini, kita nggak azan. Kalau yang azan lebih daripada ini, kita nggak azan. Ini buat yang nggak azan. Kalau yang azan udah luar biasa. Ya, satu orang yang azan itu dianggap orang wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Orang yang azan itu dianggap orang yang tidak ada panggilan kecuali panggilan kepada Allah. Itu orang yang azan. Dia dianggap tidak ada suatu panggilan yang lebih baik kecuali panggilan kepada Allah. Itu buat muazzin. Yang kedua, Allah maghfir lil muazzin, kata Nabi, wahdi lil a'immah, ampuni dosa muazzin. Muazzin itu diampuni dosanya, Pak. Yang ketiga, atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Orang yang azan itu nanti lehernya panjang pada hari kiamat. Artinya apa? Dia berada dalam kedudukan yang tinggi. Nanti kan di hari kiamat itu akan ada keringat. Karena matahari cuma 1 mil, akan ada keringat. Ada yang sampai kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya, naudzubillah. Nah, orang-orang yang azan akan berada dalam tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang keempat, semua yang datang itu pahalanya buat muazzin. Semua yang datang pahalanya buat muazzin tanpa mengurangi jatah Anda masing-masing. Oh, sombong muazzin tuh. Ya. Semua yang datang. Anda datang ke masjid gara-gara apa? Gara-gara dengar azan. Itu yang keempat. Ya. Kenapa? Karena man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa orang yang mengajak pada kebaikan, dia mendapatkan. Wah, gimana yang di Masjidil Haram, Pak? Berapa orang yang datang ke Masjidil Haram? Ya, berapa pahalanya tuh yang datang? Kira-kira ada berapa orang? Ya kalau nekat sih boleh aja. Begitu azan, ambil tuh mic-nya Masjidil Haram. Anda azan. Ya paling habis azan ditangkap. Ya. Kemudian yang kelima, muazzin ini diampuni dosanya sejauh suaranya. Tula sautihi. Muazzin diampuni dosanya sejauh suaranya. Jadi ya kalau bisa mah ya muazzin mah ya bapak-bapak aja. Ya. Kenapa? Ada satu bapak-bapak, dia suka azan. Dia suka azan. Dia nggak tahu apa keutamaan azan. Begitu saya kasih tahu keutamaan azan, nangis dia. Kenapa? Selama ini dia azan ya hanya sekedar azan tanpa tahu keutamaannya. Makanya Pak, waktu itu lihat ada sebuah kursus muazzin. Kursus muazzin yang sanatnya sampai ke Bilal. Muazzin sanatnya sampai ke Bilal. Selama ini kan kita dengar orang hafiz Quran sanatnya sampai ke fulan, sampai ke Nabi. Ini enggak azan yang sanatnya sampai ke Bilal. Saya hubungi masjid tersebut. Ternyata udah enggak ada, udah selesai. Wah, terlambat. Nah, kalau ada bagus tuh. Tapi dia di Madinah ya, dari Madinah. Jadi didatangkan dari Madinah. Sekarang mah nggak usah dari Madinah sebenarnya ya, tinggal pakai Zoom aja deh. Ya, ngajarin tata cara azan, berapa kali pertemuan lewat Zoom, mereka di Madinah, kita belajar tuh. Jadi sampai ada kursusnya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kalau offline, kalau nanti Covid berlalu, kita adakan kursus azan buat para bapak-bapak. Karena ada bapak-bapak ini kan ada yang suaranya keras, ya, yang suaranya bagus. Cuma kebanyakan muazzin sudah ditentukan. Tapi sebenarnya bebas-bebas saja kalau dia mau azan. Ada satu bapak-bapak yang kalau ke masjid dia selalu izin. Misalnya dia sampai mana, daerah mana ya, lagi jalan, dia berhenti masjid. Terus 10 menit sebelum sholat kan suka ada merbot yang beres-beres itu. Akhirnya dia minta izin sama merbot, boleh nggak saya azan? Ya merbot seneng dong, dibantuin.
Yang biasanya merebut ya lain ya. Kalau di masjid-masjid yang biasa ya merebut ya muazin ya imam gitu loh. Ya dia senang dibantuin, ya dia azan. Dengan harapan apa? Ini yang keenam. Siapa yang mendengar orang yang azan, jin, manusia, makhluk Allah akan jadi saksi nanti pada hari kiamat. Siapa yang dengar suara dia? Dan ya kalau dilihat dalam kitab Tamamul Minnah karya Syekh Abdurrahman Al-Azazi, banyak sekali keutamaan azan. Nah, ini buat muazzin. Masih ingat Pak? Panggilan terbaik, diampuni dosanya sejauh suaranya. Lehernya panjang pada hari kiamat, maksudnya berada ke dalam kedudukan yang tinggi. Didapatkan ampunan, kata Nabi, Allah maghfiril muazzin, ya. Kemudian yang akan jadi saksi nanti orang-orang yang mendengarnya dan lain-lainnya. Makanya kita yang tidak azan baca doa tadi. Jangan sampai azan kagak, baca doa enggak. Bahkan bagusnya sebelum azan kita sudah siap-siap mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai la ilaha illallah. Siapa yang ikhlas dalam menjawab doa azan, Allah berikan dia syurga. Itu satu tuh. Buat yang dengerin apa tadi? Azan. Kemudian Anda baca apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Anda diampuni dosanya. Anda baca Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Anda halal dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Anda baca salawat. Ya, Allah berarti bersalawat kepada Anda 10 kali. Yang kelima, doa bebas. Dan ini setahu saya bukan buat muazzin, tapi buat yang mendengarkan azan. Jadi dibagi-bagi tugas itu. Yang azan keutamaannya ada, ya, yang muazzin, yang dengerin azan keutamaannya ada. 5 kali sehari Pak. 5 kali sehari, Masya Allah. Jangan remehkan hal-hal seperti ini. Bisa jadi gara-gara hal seperti yang kecil-kecil. Ini bukan kecil sebenarnya, ini besar. Kata Ibnu Rajab, jangan remehkan yang kecil-kecil dari sebuah perbuatan amal saleh. Bisa jadi dengan yang kecil itu Allah berikan ampunan pada dirimu. Ini bukan hal kecil, ini hal besar. Betapa banyak suara azan berkumandang di sekitar kita. Ya, tapi kita cuma jawabnya sekedarnya saja. Coba apa yang biasa kita jawab? Bapak biasanya kalau dengar azan Allahumma rabb hadid aja ya. Doanya itu aja. Allahumma rabbaha zihid da'watid tammah wa salatil qamah. Jadi sebenarnya ada beberapa kerjaan tadi kalau dengerin azan. Ya, belum lagi doa bebasnya. Karena doa di antara yang mustajab, ya di antaranya adalah antara azan dan qomat. Maka Anda silakan selanjutnya salat sunnah atau Anda berdoanya lagi salat sunnah ketika antara azan dan qomat. Ini suatu hal yang luar biasa bagi orang-orang yang mendengarkan azan. Bisa ya Pak ya? Mudah-mudahan bisa diamalkan. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Mudah-mudahan tadi dapat syafaat. Jangan lupa baca salawat. Kemudian doa bebas. Tapi yang pertama apa tadi? Dengarkan azannya. Sampai selesai. Sampai la ilaha illallah. Taib. Kita lanjut selanjutnya ke halaman 7. Ini kita masuk kepada sholat. Ini doa iftitah atau istiftah. Doa iftitah itu banyak. Ya, doa iftitah itu banyak. Dan masing-masing punya keutamaan. Yang pertama, ini kayak orang meminta ampun. Ini kayak orang meminta ampun kepada Allah. Siapa yang baca ini? Biasanya yang sekolahnya di Muhammadiyah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib.
Allah manakini min khatayaya kama yanaqas thawbul abyadu minad danas. Allah magsilni min khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan air es. Hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ya, ini ada yang baca doa ini? Lagi iftitah? Ada? Ada, alhamdulillah kalau ada. Biasanya yang di Muhammadiyah ini dikajarinnya, ya. Kemudian doa iftitah yang kedua, Anda pilih salah satunya, ya. Pilih salah satu. Kalau bisa berganti-ganti malah. Kalau Anda berganti-ganti bacaan iftitah, yang sholat banyak Pak, tapi iftitahnya dari dulu itu aja. Ya. Dan ingat ya, menuntut ilmu lebih penting daripada zikir. Bahkan menuntut ilmu lebih penting daripada setelah yang wajib. Maka dengan menuntut ilmu Anda tahu zikir yang benar. Dengan menuntut ilmu Anda tahu bagaimana sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka orang yang menuntut ilmu diibaratkan dengan bulan. Dan orang yang zikir, orang yang ibadah diibaratkan dengan bintang-bintang. Gedean mana? Karena menuntut ilmu akan membimbing ibadah. Nah makanya yang sholat banyak, tapi ya bacanya standar-standar. Ya Pak, kalau gerakan sholat Anda bisa, yang sunnah mudah insya Allah gerakan. Tapi kalau bacaan sholat nggak semuanya bisa hafal. Makanya kunci menuntut ilmu apa? 1, diam. 2, dengar. 3, kata Sufyan Ats-Tsauri, mencatat. 4, menghafal. Ini yang paling berat, menghafal. Menghafal doa-doa. Maka alhamdulillah ibu-ibu di saat pandemi begini banyak yang menghafalkan doa-doa seperti ini. Dan doa itu bagus berganti-ganti kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa berganti-ganti? Karena satu, Anda menghidupkan sunnah. Banyak sunnah yang mati Pak. Bahkan kalau ada orang baca doa iftitah yang berbeda dari dia, bisa dibilangin sesat. Sesat lu, kenapa? Doanya bukan Allah Akbar Kabira. Jangan ngaji sama Ustaz Agus, beda sholatnya sama kita. Kita makan doa Allah Akbar Kabira. Loh dia mau Allah mau ba'id baini. Ya bukan ustadznya yang sesat, lu nya kurang jauh mainnya. Ya, karena orang yang sholat tuh hampir orang Islam pasti sholat. Tapi begitu bacaan, itu aja. Akhirnya, bacaan yang lain diajari nama Nabi, hilang. Inilah sunnah mahjurah. Sunnah yang terasingkan. Karena orang senang hanya satu saja. Bahkan ada juga yang kagak hafal doa iftitah. Walaupun ini hukumnya sunnah Pak. Ya, walaupun ini hukumnya sunnah, tapi Anda baca, Masya Allah luar biasa. Seperti orang yang memintakan ampun kepada Allah agar dosanya dijauhkan antara dirinya, sebagaimana timur dan barat. Ada lagi nih, yang kedua. Nah ini, doa iftitah yang disukai oleh Imam Ahmad, halaman 9. Doa iftitah yang disukai oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena dibaca oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian dibaca oleh Aisyah, Ibnu Abbas dan sahabat lainnya. Kata Ibnu Qayyim, ada 10 keutamaan doa iftitah ini. Apa tuh? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Cung, ada yang hafal ini? Pasti ini penggemarnya Allah Akbar Kabira. Walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Dan yang baca itu juga nggak tahu keutamaannya apa. Makanya zikir itu Pak, zikir-zikir itu akan lebih hebat kalau ada 3 komponen. Kata Ibnu Qayyim, 1, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, antara lisan dengan hati klik. Dia baca, dia juga menghayati. 3, dia paham doa itu
dia ngerti doa itu, dia tahu maknanya dan keutamaannya, maka zikir akan lebih hebat ketika memiliki 3 komponen ini. Sumbernya dari Rasul, hati dan lisan ikut memahami dan mengucapkan, kemudian Anda tahu sebabnya, maknanya. Nah, bahkan subhanaka, coba kita bareng-bareng. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ada sebuah kitab, Bapak bisa lihat di internet, di marketplace, namanya Ensiklopedi Kecintaan dan yang Dibenci Allah. Apa yang Allah cintai? Banyak. Apa yang Allah benci? Ada. Salah satu yang diambil oleh penulis adalah salah satu kalimat ini. Dalam hadis disebutkan salah satu kalimat yang dicintai Allah adalah subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini doa iftitah atau istiftah. Ada bapak-bapak yang udah hafal ini? Ada? Mudah-mudahan nih Pak. Ya, mudah-mudahan ada waktu ngapalin. Ya, ada waktu. Ada waktu untuk, saya pengen ngamalin sunnah. Ya, karena yang sholat tadi saya bilang banyak. Akan tetapi, ya bacanya itu aja. Mobil ganti-ganti Pak. Sepeda apalagi. Ya, banyak. Ya, Vespa apalagi banyak. Ya. Tapi doa sholat itu aja. Padahal satu, siapa yang membaca berganti-ganti doanya, iftitahnya, duhur ini, asar ini, satu, dia menghidupkan sunnah. Kata Syekh Utsaimin. 2, dia dapat pahala karena membacanya. 3, dia berdoa dengan doa yang berbeda dari yang pertama. Berarti permintaannya banyak. Yang keempat, dia bisa khusyuk dalam sholat lebih. Kenapa? Kan bacaannya ganti-ganti Pak. Kalau bacaan ganti-ganti otomatis ada pemikiran, betul nggak? Mau baca surat yang baru Allahu Akbar. Biasanya kan Allahu Akbar kabiro. Baca surat iftitah yang baru kan mikir dia. Subhanaka. Naon dia? Allahumma wa bihamdika wa tabar. Itu. Jadi salah satu kehusyuan cara salah satunya dengan cara berganti-ganti bacaan. Kenapa? Ya kalau Bapak udah sering baca Allahu Akbar kabir hamdika katsira subhanallah. Enggak ada mikiran lagi karena udah hafal. Ini salah satu fungsinya berganti-ganti dalam bacaan. Tapi yang enggak ganti-ganti enggak apa-apa. Saya pengen level Anda naik. Lebih. Kan urusan dunia to the top. Iya kan? Urusan dunia to the top. Ya, urusan dunia pengen yang tertinggi. Ini urusan akhirat. Dan kita mengamalkan sunnah Nabi. Ini jadi subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini termasuk kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dibaca oleh siapa tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Dan ini Masya Allah, ini termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Kemudian yang keempat, ini yang Bapak tunggu-tunggu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Pak, sebenarnya yang baca ini bukan Nabi. Siapa yang baca? Sahabat. Tapi boleh, karena Nabi membolehkan. Jadi ceritanya begini Pak. Nabi lagi salat. Allahu Akbar. Tiba-tiba di belakang makmumnya baca. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Makmumnya sahabat. Ya, lalu Nabi bertanya, aku takjub karena pintu langit terbuka dengan sebab baca doa ini. Maka Ibnu Umar bacaan iftitahnya ini. Jadi bapak-bapak yang baca Allah Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, hadirkan dalam hatimu pintu langit terbuka. Coba yang baca Allah Akbar kabira, Allah Akbar, enggak ada rasa.
Karena bagi dia bacaan ini hanya sekedar bacaan yang diajarkan di SD. Dari kecil. Dia tahu ini dari Nabi. Tapi nggak tahu gimana ceritanya. Satu. Maka sekarang Anda tahu ceritanya kayak apa. Jadi Nabi lagi sholat. Ada orang di belakang baca Allah Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Subhanallah bukrata wasila. Habis sholat Nabi tanya. Kenapa? Aku takjub karena pintu langit terbuka. Dengan doa tadi. Maka kalau Anda yang baca itu bagus. Cuma inni wajjahtu wajhiya itu iftitah yang berbeda. Di Indonesia ini digabung. Allah Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila. Ini wajjahtu. Sebenarnya ini wajjahtu itu dua iftitah. Anda enggak akan temukan dalam hadis riwayat Muslim Allah Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila ini wajjahtu enggak ada. Hanya sampai wasilah saja. Ini wajjahtu riwayat yang lain. Dan di Indonesia bacanya seperapat. Tapi sebelum saya bahas itu, di sini nggak dibahas, nggak dimasukin. Kenapa? Karena panjang sebenarnya ini wajjahtu itu. Kita kan tahunya ini wajjahtu wajhiya lilladzii fatara samawati wal arda fa muslimun wa ana minasy musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sebenarnya bacaannya panjang, hampir satu halaman. Ya. Nah, di Indonesia di-cut sampai situ. Kenapa? Karena menggabungkan dua iftitah. Menggabungkan dua iftitah. Tapi ulama ikhtilaf tentang itu. Karena nggak selesai. Kalau mau sampai selesai. Ya, kalau mau sampai selesai. Nah, sampai selesainya seperti apa? Ya. Nah, ini saya juga karena panjang saya juga nggak hafal tuh. Ya, hafal kalau dipancing-pancing kali. Coba ada kitab ijonya nggak Pak? Di kitab ijo yang Tamamul Minnah yang fikih di situ. Pak Tony. Di bawah yang ijo yang biasa kita bahas. Coba Zaidan, kasih Zaidan tuh. Cariin dan yang doa iftitah Allahumma ya ini wajjahtu wajhiya seperti itu. Boleh. Taib. Jadi yang baca Allah Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila enggak apa-apa ya Pak ya. Apa tadi keutamaannya? Membuka pintu langit. Nah, itu mudah-mudahan jadi tahu. Nah, sekarang nah ini dia. Saya bacakan nih. Yang apa tadi? Inni wajjahtu wajhiya. Ya. Baik. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka dhalamtu nafsi wa atarabtu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini ila ahsanil akhlaq la yahdi ila ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'adaik. Nah, ini hebatnya Pak doa iftitah ini dibaca sama Ali bin Abi Thalib dan ini disukai oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i baca ini. Kenapa? Di samping bacaannya bagus, ini juga minta akhlak baik. Kemudian di sini ada talbiyahnya. Apa talbiyahnya? Labbaika wa sa'adaik wal khairu kulluhu biyadik. Kalau kita kan taunya talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ada kurang lebih 4 atau 3 iftitah. Udah ada. Syukran. Jadi ada beberapa talbiyah. Nah, salah satunya talbiyah ini labbaika wa sa'adaik wal khairu kulluhu biyadik wasyarru laisa ilaik. Nah, ini termasuk talbiyah yang jarang dibaca. Orang kan tahu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la, itu termasuk. Nah, termasuk ini. Jadi di dalam iftitah ini ada talbiyahnya, ada minta ampunnya, ada minta akhlak yang baik. Kemudian wasyarru laisa ilaik, ana bika wa ilaik tabaraka wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ini termasuk doa apa tadi? Iftitah yang panjang. Ini wajjahtu. Ya, jadi kalau baca Allah Akbar kabira cukup sampai wasilah saja.
Kenapa? Kalau mau tambah ini digabung, berarti Anda harus sampai selesai. Yang di Indonesia cuma sampai seperempat saja. Ya, wallahu a'lam. Tapi hadisnya sampai selesai. Ya, panjang seperti ini. Dan ini disukai oleh siapa tadi? Imam Syafi'i. Dan ini diriwayatkan oleh siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib bacanya ini. Kalau yang tadi yang Abu Bakar, Umar, Utsman bacanya subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Yang tadi sudah kita bahas. Kemudian doa salat malam iftitahnya harusnya beda juga. Loh, kalau kita mah ya mau iftitah salat wajib, mau salat tahajud, eta gitu Allahu akbar kabira. Jadi kalau Anda mau tahajud, ada salat yang bagus dilaksanakan sebelum tahajud, namanya salat sunnah mutlak. Jadi kalau Anda mau tahajud, bagusnya salat sunnah mutlak dulu 2 rakaat. Nah, baca iftitahnya begini, Pak. Allahu akbar. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadik fima kanu fihi yahtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Itu iftitah kalau kita salat sunnah mutlak 2 rakaat sebelum salat apa tadi? Tahajud. Jadi kalau mau tahajud sunnahnya salat sunnah mutlak dulu baru tahajud. Banyakan orang ya habis mau tahajud ya tahajud langsung. Bagusnya salat sunnah apa tadi? Mutlak 2 rakaat ringkas. Nah, iftitahnya ini yang dibaca. Apa tadi? Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Jadi sebenarnya banyak banget dalam sholat yang belum kita tahu. Ya, tapi ya kita taunya yang sudah diajar. Makanya kalau yang pengen lebih, saya pengen banyak variatif bacaan dalam sholat. Silakan hafalkan. Ya, nggak usah sering-sering, Pak. Nggak usah cara ngapalin. Kalau yang ini kan ngapalinnya kan nggak mungkin Bapak pegang kan. Allahu Akbar, subhanakallahumma bihamdika. Jangan. Ya, hanya Al-Quran saja yang boleh dipegang kalau lagi sholat. Itu pun sholat sunnah saja berdasarkan hadis dari Aisyah. Tapi kalau bacaan seperti ini ya bagus dihafalkan. Cara ngapalinnya gampang. Kalau yang serius mah Anda ngomong, Anda baca, Anda ulang-ulang 10 kali. Setiap Anda lari, main fitness, setel di kuping, lama-lama kebentuk memori, lama-lama hafal. Anda main sepeda, ya dengerin berulang-ulang. Malah sekarang Pak ada aplikasi cara ngapalin Quran. Itu Anda ngapalin berapa? 10 ayat. Anda tinggal blok, lalu Anda repeat tak terbatas. Itu akan ngulang terus tuh bacaan Quran tuh. Aplikasi itu sekarang bagus. Memudahkan orang untuk ngapalin Quran. Anda mau ngapalin apa? Kan biasanya kalau orang habis baca ini ganti surat ini, kan surat ini gitu loh. Ini enggak. Anda mau ngapalin surat apa? Anda tinggal blok suratnya. Anda tulis repeat tak terbatas, unlimited. Itu dia akan ngulang sampai habis baterainya. Mau ngulang 10 kali, 20 kali. Nah, ibu-ibu lagi gencar-gencarnya ngapalin kayak begitu tuh. Maka nanti Covid beres ada banyak alumni. Ada alumni hafiz Quran, ada ibu-ibu yang udah ngapalin 28, 29, 30. Ada juz 28, 29, 30 ada. Ada yang habis Covid ya ahli gamers ada. Ya, ada yang habis Covid nanti ya ahli keluar jadi alumni drakor ada. Banyak alumninya nanti Covid beres ini. Nah, mudah-mudahan Covid beres Anda bisa menghafalkan apa-apa yang memang diperintahkan, khususnya yang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru deh baca ta'awuz. Ya, nah kalau yang ta'awuz ini Pak, ini yang bagus. Coba kita minimal halaman 12. Anda baca ta'awuz biasanya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu boleh. Tapi yang bagus ini Pak. Coba baca bareng-bareng. A'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, ini the best nih. Ya, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya semua bisa pasti. Tapi kalau mau yang the best, a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Pak,
Doa ini namanya apa? Ta'awuz ini boleh dibaca setiap rakaat. Kalau Imam Syafi'i, Syekh Albani, Abu Malik Kamal Said Salim. Ada boleh juga sunnahnya rakaat pertama aja, boleh. Kalau saya senang setiap rakaat. Jadi setiap rakaat pertama, auzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Baru baca Fatihah. Kan habis iftitah apa? Ta'awuz dulu. Habis iftitah, ta'awuz dulu baru Al-Fatihah. Nah, ta'awuz ini boleh dibaca di awal saja sunnahnya. Enggak baca enggak apa-apa. Tapi kan saya lagi ngajarin lebih. Gimana sholatnya bisa lebih. Ya. Nah, rakaat kedua baca lagi auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Rakaat ketiga, keempat boleh setiap rakaat. Ya. Kenapa? Berdasarkan firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau ingin membaca Quran, bacalah isti'azah atau auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, Anda mau baca Quran di situ apa? Al-Fatihah. Taib. Inilah doa-doa banyak sih ya, banyak auzubillahi minasyaitonir rajim ini. Ya. Taib, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Ya. Nah, ini kalau mau dibahas panjang. Doa ruku misalnya. Doa ruku. Yang Anda baca doa ruku apa? Subhana rabbil azim atau subhana rabbil azimi wa bihamdi. Maka Anda boleh baca itu. Tapi kalau mau nambahin yang sunnah, tambahin Pak. Halaman 14. Doa ruku nih. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan Pak, siapa yang udah 60 tahun? Ada yang udah 60 tahun? Ada Bapak? 60? Nabi baca ini sebelum meninggalnya. Jadi Nabi banyak lagi ruku dan lagi sujud, baca ini sebelum meninggalnya. Kenapa? Karena mengamalkan surat terakhir. Siapa yang tahu surat terakhir? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu surat terakhir. Makanya ketika surat itu turun, Nabi kalau ruku, kalau sujud bacanya subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan itu adalah Nabi sebelum meninggal. Makanya usia berapa Nabi belum meninggal? Nabi meninggal usia berapa? 63. Ya kita nggak usah nungguin 60 ngapalinnya. Yang udah 60 baca dah tuh. Ya, yang udah 60. Tapi kalau yang belum 60 bisa hafal luar biasa. Dan ini termasuk doa yang kalau Anda baca ini mengamalkan apa tadi Pak? Surat apa tadi? An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Jadi siapa yang baca doa ini berarti mengamalkan surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu surat yang terakhir sebelum Nabi meninggal. Maka begitu surat An-Nasr turun, Ibnu Abbas menafsirkan bahwa ajal Nabi sebentar lagi. Makanya Nabi lagi sujud. Ini doa sujud juga ya Pak? Ini doa sujud dan doa ruku ini. Coba baca bareng-bareng. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka. Ini bacanya bebas ya, berapa aja. Kalau yang subhana rabbil a'la boleh 1, boleh 3. Atau subhana rabbil azim boleh 1, boleh 3. Subhana rabbil azim atau subhana rabbil azimi wa bihamdi boleh. Ya. Tapi kalau mau tambahkan, tambahin. Jadi baca subhana rabbil azim dulu baru tambahin. Ya, tambahin apa? Subhanaka Allahumma Rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian yang ini doa ruku ya. Nah ini doa ruku dan ini doa ruku doa sujud nih Pak ya. Doa ruku doa sujud. Nah doa ruku yang keempat atau sujud ini bagus dibaca lagi tahajud Pak. Jadi bapak-bapak yang rajin tahajud bagus lagi ruku sama sujudnya baca ayo bareng-bareng. Subhanazil jabarut
wal malakut wal kibriyai wal 'azamah. Sekali lagi. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriyai wal 'azamah. Pak, ini bukan dari saya, ya, bukan. Ini ada hadisnya. Jadi kalau lagi tahajud, lagi ruku dan sujudnya baca ini. Bukan berarti hanya tahajud saja. Kapan saja Anda baca lagi ruku, lagi sujud boleh baca. Tapi dalam riwayat Nabi membacanya lagi salat malam. Jadi gimana caranya salat malamnya agar lebih lagi, ya ini ada doanya. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriyai wal 'azamah. Kemudian satu lagi ya. Satu lagi doa i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Maka Bapak baca apa? Rabbana walakal ham. Satu. Boleh juga Rabbana lakal ham, enggak pakai wa. Kalau tadi kan Rabbana walakal ham pakai wa, atau Rabbana lakal ham enggak pakai wa. Yang ketiga, Allahumma Rabbana walakal ham, tinggal ditambahin Allahumma, atau Allahumma Rabbana lakal ham, enggak pakai walakal ham. Jadi ada 4. Nah, cuma bagus kalau Anda pengen ditulis doanya oleh 30 malaikat, baca doa ini. Coba kita baca. Saya baca ya. Gini, saya baca Sami Allah liman hamidah, Anda jawab Sami Allahu liman hamidah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Pak, Nabi bilang apa? Aku lihat 30 malaikat turun untuk berebutan menulis doa yang dibaca oleh orang tersebut. Jadi kalau Bapak lagi, kan kalau kita biasanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Enggak apa-apa, itu benar Pak, ya. Udah tak takut aja, salah deh ini, salah deh. Benar itu ternyata ya. Itu benar Pak ya, benar ya. Cuma kalau mau ganti-ganti agar ditulis doanya oleh 30 malaikat, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Maka Nabi melihat 30 malaikat turun berebutan untuk menulis doa yang dibaca oleh orang tersebut. 30 malaikat Pak. Ya, ini doa i'tidal. Ya, jadi ada kita lagi belajar variatif. Insyaallah doa-doa yang Bapak baca udah banyak benarnya. Tinggal kita lagi coba memvariatifkan berganti-gantian agar hidup sunnah ini. Ya, karena mukmin terbaik kata Imam Bukhari apa? Kata Imam Bukhari, mukmin terbaik adalah mukmin yang menghidupkan sunnah Nabi yang mati. Itu mukmin terbaik. Karena orang muslim, orang mukmin banyak, tapi belum tentu dia menghidupkan sunnah. Taib, sampai sini dulu, banyakan nanti ya. Disimpan aja bukunya, silakan dibawa pulang, dibaca-baca lagi ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Taib, ada yang mau nanya? Ya. Taib. Doa setelah azan ini memang tidak ada riwayatnya mengangkat tangan. Jadi Anda gak usah ngangkat tangan, gak apa-apa. Jadi doa yang ada angkat tangannya itu, ya kan ada doa-doa yang gak ngangkat tangan. Lagi sujud gak mungkin ngangkat tangan. Sebelum salam nggak mungkin ngangkat tangan, ya. Kemudian doa-doa yang bersifat masuk kamar mandi itu pun nggak ngangkat tangan, ya. Tapi ada doa-doa yang mengangkat tangan seperti ketika istisqa, ya, doa-doa dalam keadaan kepepet. Nah, untuk doa habis azan ini sebenarnya tidak ada penjelasan ngangkat tangan atau tidak, tapi secara umum Allah itu malu kalau melihat orang mengangkat tangan dan doanya tidak dikabulkan. Paham? Jadi secara umum hadisnya Allah itu malu kepada hamba yang berdoa
dan Allah tidak mengangkat tangan dan Allah tidak mengabulkan doanya. Maka kalau Anda doa antara azan dan qomatnya lagi sujud, ya nggak usah ngangkat. Tapi kalau di luar itu, insya Allah boleh. Karena berdasarkan hadis yang apa tadi? Umum. Ya. Nah, jadi bapak-bapak kan suka tuh antara azan dan qomat baca doa. Cuma bagusnya doa itu dimulai dengan apa? Hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru salawat, baru doa bebas. Jadi kalau salawat dalam doa itu kayak Al-Fatihah lagi sholat. Al-Fatihah hukumnya apa? Hah? Wajib. Siapa yang bilang wajib? Ayo. Al-Fatihah itu rukun. Rukun itu di atas wajib. Kalau wajib ditinggalkan, nggak sengaja ganti sama sujud sahwi sebelum salam. Kayak apa yang wajib-wajib? Itu dari Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya, Allahu Akbar, kecuali Allahu Akbar yang pertama rukun ya. Bapak kan kalau mau ruku Allahu Akbar itu wajib tuh kayak begitu tuh. Yang ninggalin nggak sengaja maka ganti sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau Al-Fatihah Anda nggak bisa tinggalin. Kalau Anda tinggalin Anda harus ganti. Misalnya Anda lagi sholat ingat belum baca Al-Fatihah di rakaat pertama di atas, lagi rakaat pertama lagi sujud ingat belum baca Al-Fatihah, Anda naik lagi ke atas, ulangi Al-Fatihah, ulangi surat, ruku lagi, tidak lagi, sujud lagi. Ya, terus kemudian sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau ingat ya ada rakaat kedua, aduh kayaknya tadi rakaat kedua nggak baca Al-Fatihah, maka tadi rakaat pertama nggak baca Al-Fatihah, ingatnya rakaat kedua, maka rakaat pertama dianggap hilang. Berarti rakaat keduanya jadi rakaat pertama, karena tadi nggak ada apa tadi Al-Fatihah. Nah, kedudukan sholawat kayak Al-Fatihah dalam sholat. Maka jangan lupa kalau lagi berdoa baca sholawat. Kenapa? Karena pintu langit dia doanya akan naik ke atas. Kalau Anda nggak baca sholawat, doanya stay, nggak naik ke atas. Itu syarat apa tadi? Doa, ya, baca hamdalah dulu, terus baca apa tadi? Sholawat. Baru doa bebas. Anda tutup lagi boleh dengan sholawat. Tapi ada yang nanya lagi? Kalau ya, kita makmuman habis Al-Fatihah itu begitu selesai Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah. Itu kalau lupa tadi kayak itu ya. Kalau belum nih tadi saya baca. Taib. Atau kalau makmum ini sholat apa? Sholat wajib. Sholat wajibnya apa? Bedain antara yang jahar sama yang sir. Subuh bisa. Ya, oke. Berarti jahar. Ya. Jahar itu berarti kenceng. Maghrib, isya, subuh. Maka ulama ada dua pendapat. Pertama, makmum diam aja. Kalau imam, jadi makmum untuk rakaat pertama, kedua rakaat berapa? 1 dan kedua sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, diam aja. Dengerin Al-Fatihahnya imam. Ya, dengerin suratnya imam. Jadi rakaat ketiga dan keempat baru baca sendiri. Tapi pendapat yang kedua, ini menurut saya pendapat yang rajih. Makmum membaca Al-Fatihah juga. Tapi ya cara baca Al-Fatihahnya gimana? 1, bareng sama imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. 1 dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. 2, ini yang kebanyakan kita. Waladhdallin. Amin. Baru kita baca Al-Fatihah. Ini termasuk mazhab Syafi'i. Anda baca Fatihah di situ. Malah kalau di Saudi, Makkah, Madinah yang sering berangkat ke sana, habis baca Fatihah diam sebentar kan? Ya, seperti memberikan kesempatan untuk makmum untuk baca Al-Fatihah. Jadi kalau untuk Bapak yang maghrib, isya, subuh, Anda diam saja, termasuk dibolehkan, termasuk pendapatnya Syekh Albani. Akan tetapi saya lebih suka baca tetap. Ya, baca tetap. Jadi kalau Anda lupa nggak baca, udah ditanggung sama imam. Tapi untuk duhur, apalagi asar, Anda harus baca sesuai kesanggupan. Misalnya gini, Allahu Akbar, ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim,
Tiba-tiba imam Allahu Akbar, Anda baru iyyaka na'budu, Anda ikut sujud ruku, maka itu ditanggung oleh imam. Ya, jangankan itu, Anda datang imam lagi apa? Lagi ruku, Allahu Akbar, Anda ikut ruku, maka sah salat Anda. Karena dapat apa tadi? Ruku, dan 4 mazhab sepakat sah salatnya, walaupun nggak baca apa tadi? Al-Fatihah, karena dapat apa tadi? Ruku. Nah, cuma ada orang karena pengen baca Al-Fatihah, imam udah ruku, dia diam aja. Dia selesain Al-Fatihah, ini imam bangkit. Nah, ini kalau di mazhab Imam Ahmad batal salatnya. Kenapa? Karena bertentangan dengan imam. Jadi kalau imam ruku, Anda belum selesai Al-Fatihah, ikut ruku. Ya, jangan ada orang kan selesaiin dulu. Imam bangkit, dia masih begitu. Maka nggak boleh orang sholat terlambat dari imam, bareng sama imam, duluan dari imam, itu nggak boleh. Yang makruh bareng, kalau bareng itu makruh, sama imam bareng. Yang membatalkan, kalau di mazhab Imam Ahmad, membatalkan itu duluan dari imam atau terlambat 1 rukun dari imam. Imam ruku, dia tetap baca Al-Fatihah, dia bangkit, dia baru ruku. Ini kalau mazhab Imam Ahmad batal. Kalau di pendapat yang lain, dia berdosa karena dia bertentangan dengan imam. Makanya baca Fatihah semampunya. Nah, sekarang yang jadi masalah, dia lagi sholat duhur, bengong, lupa baca Al-Fatihah. Maka lebih baik dia tambah rakaatnya. Setelah salam dia tambah rakaatnya 1 rakaat lagi, ya, karena dia lupa tadi belum baca Al-Fatihah. Terus kemudian nanti dia sujud sahwi setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sujud sahwi. Ya, kenapa? Karena sholatnya jadi lebih kan? Sholatnya jadi lebih. Taib. Nanti kalau kita bahas sujud sahwi, memang harus tahu mana wajib sholat, mana rukun sholat. Jadi kalau kita mau bahas sujud sahwi kayak apa, itu harus tahu rukun sholat apa, wajib sholat apa. Kalau nggak tahu, bingung. Karena hubungan sujud sahwi itu dengan rukun dan wajib. Rukun sholat ada 13, wajib sholat ada 8. Anda harus hafal tuh 8 sama 13 tadi. Suka baca kalimat wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yang sholatnya itu lalai. Sholat lalai itu kayak apa? Kata Ibnu Katsir, 1, sholat lalai itu nggak pada waktunya. 2, nggak ngerti mana syarat dan rukun sholat. Syarat sholat nggak tahu, rukun sholat nggak tahu, maka orang ini lalai dalam sholat. Maka hendaklah kita tahu apa syarat sholat, apa rukun sholat. Ya Pak ya, yang sholat banyak, tapi kalau ditanya syarat sholat apa? Islam, ya pasti itu orang Islam kudu sholat. Ya, apalagi masuk waktu tuh. Ya, nggak boleh sholat duhur saking tobatnya jam 11 gitu. Ya, mentang-mentang pilot, ya sholat maghrib jam 9, nggak bisa. Ya, sholat itu harus ada waktunya. Nutup aurat, bebas dari najis, ya. Kemudian apalagi menghadap kiblat. Nah, itu apa namanya? Syarat-syarat salat tuh. Ada lagi rukun-rukun salat. Ya, tugas banyak sih ya, tugas panjang. Banyak Pak. Kalau habis bahas kayak begini tuh, oh baru tahu ya. Oh. Tapi dia nggak ngapalin, dia nggak baca lagi. 3 bulan saya terangin lagi, lagi dia. Oh, kenapa? Kelemahan manusia adalah menghafal. Kebanyakan semuanya senangnya itu ya melakukan tapi suruh ngapal susah gitu loh. Makanya harus ada ada kemauan untuk menghafal. Taib. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, mengenai macam-macam doa rukuk dan sujud, ini bolehkah dikerjakan dalam 1 kali sholat
Misalkan rakaat pertama subhana rabbiyal azim, rakaat kedua subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, rakaat ketiga subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Boleh semuanya. Boleh. Termasuk Anda gabungin. Jadi dalam sujud Anda baca subhana rabbil a'la, terus tambahin subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli, tambahin lagi subuhun quddus rabbul malaikati war ruh, tambahin lagi subhanazil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama, tambahin lagi Allahumma gfirli dzanbi kullahu dikka wa jilla, dan seterusnya. Kenapa? Apalagi lagi sujud. Karena dalam sujud disunnahkan untuk banyak berdoa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Saat terbaik seorang hamba lagi salat adalah lagi sujudnya, maka perbanyak doa. Ya, jadi baca semuanya enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Lanjut. Syukran Ustaz. Baik. Baik, selesai? Mudah-mudahan ada tugas lanjut yaitu menghafalkan, ya. Kalau pengen menghidupkan sunnah dan jadi mukmin yang terbaik. Mudah-mudahan ya, kalau ada proyek dunia, ya, kalau ada proyek dunia orang senang. Jangankan satu proyek, 3 proyek ambil semuanya. Walaupun kemampuannya kurang. Tepatnya ada 3 proyek, miliaran, sikat semuanya. Nah, ini proyek satu-satu aja dah. Ya, mudah-mudahan diambil. Ya, mudah-mudahan diambil. Mudah-mudahan kita bisa menghafalkannya dan mengamalkannya dalam sholat, dan mudah-mudahan jadi mukmin terbaik dan menghidupkan sunnah dan dapat pahalanya. Ya, baik, tadi jangan lupa habis azan, ya, habis azan kesempatan. Kalau lagi sholat mungkin nggak bisa buka kebet-kebet, ya, tapi kalau lebih azan kan bisa kebet-kebet tuh, ya, yaitu jawab azannya, kemudian baca apa tadi, ya, baca asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu, asyhadu anna muhammadan wa anna muhammadan abdur rasuluh, raditu billahi rabba bi muhammadin rasul bil islami dina. Kemudian baca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah supaya dapat syafaat. Kemudian baca salawat, baru doa bebas. Kalau azan mungkin bisa baca, bisa kebet, tapi untuk selanjutnya butuh waktu untuk menghafalkannya, ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa mudah untuk menghafalkannya. Saya pernah dicegat di depan sama suami istri. Tat, udah hafal tat? Setoran dia. Doa sujud, subhanaka. Istri suaminya, oh mantap gitu, ya, ngapalinnya bareng gitu, ya. Nah, yang mau setoran boleh aja, ya, yang mau setoran. Nanti ada hadiahnya, ya. Hadiahnya apa? Nah, dipikirin dah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم